Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak sekalian, kali ini kita akan membahas KD yang ke-11, yaitu menerapkan perbandingan trigonometri pada grafik fungsi trigonometri dan menyajikan grafik fungsi trigonometri. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang akan kita kuasai adalah kita bisa menggambar grafik fungsi trigonometri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada menggambar grafik fungsi sinus. Nah, sebelum kita mulai menggambar, ada baiknya kita lihat konsep dari fungsi trigonometri. Nah, fungsi trigonometri adalah fungsi yang memetakan nilai X ke trigonometri. Misalnya, dari X dipetakan ke fx sama dengan sin X. Ini disebut dengan fungsi sinus. Sedangkan yang memetakan X ke cos X, fx sama dengan cos X adalah fungsi kosinus. Sebagai contoh kita perhatikan, misalnya untuk nilai X sama dengan 30, maka fx sin 30 sama dengan setengah gitu ya. Untuk X sama dengan 120, karena 120 berada di kuadran kedua, maka kita tulis sin 120 sama dengan sin 180 dikurang 60, atau sama dengan sin 60 juga. Sin 60 adalah setengah akar 3. Nah, begitu seterusnya yang harus kita kuasai dalam menggambar grafik fungsi sinus. Jadi ada hal yang harus kita kuasai, kita memahami dan sudah hafal nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa 0, mulai dari 0, 30, 45, dan 90. Jadi kalau kita sudah paham itu, maka akan membantu kita dalam menggambar grafik fungsi. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana cara menggambar grafik fungsi. Ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan tabel, yang kedua dengan menggunakan lingkaran satuan. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana caranya. Check it out. Yang pertama menggunakan tabel. Langkahnya adalah kita buat tabel yang memuat nilai X mulai dari sudut 0, 30 sampai 360 dengan pasangan nilai sin X nya masing-masing 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan seterusnya. Kita sajikan seperti ini. 0 dengan 0 berarti 0,0, 30 derajat dengan setengah berarti 30 setengah, 45 derajat dengan setengah akar 2 berarti titiknya adalah 45, setengah akar 2. Kita selesaikan sampai 360. Setelah selesai kita temukan titik-titiknya, kita gambarkan pada bidang gambar atau sumbu koordinat. Kita gambar sumbu X, sumbu Y nya. Kemudian sumbu X kita buat jaraknya 30 per kotak. Kemudian sumbu Y yang tertinggi 1, kotak 4. Kemudian di tengah-tengahnya setengah, di bawahnya min 1, di tengah-tengahnya min setengah, lalu setengah akar 2, setengah akar 3. Selanjutnya kita letakkan titik tadi. Yang pertama 0,0. Nah, di sini letaknya. Kemudian 30, setengah, lalu 45, setengah akar 2, 60, setengah akar 3. Ini 90,1. Seterusnya kita selesaikan sampai 360. Nah, ini 330 min setengah. Yang terakhir adalah 360,0. Nah, kalau sudah selesai kita hubungkan dengan kurva, hasilnya seperti ini. Oke. Cara yang kedua, menggunakan lingkaran satuan. Kita buat sumbu X, sumbu Y, jaraknya 30 derajat.
per kotak. Lalu dengan bantuan jangka kita buat lingkaran yang jari-jarinya 3 kotak atau sesuai kebutuhan kita. Kita anggap jari-jarinya ini jari-jari satu satuan. Kemudian kita buat garis yang membentuk sudut 30 terhadap sumbu X. Nah, 30 besarnya. Jadi panjang tinggi terhadap sumbu X adalah setengah dari jari-jari satu satuan ini. Kalau kita perhatikan setengahnya. Lalu titik potong dengan lingkaran itu kita hubungkan garis tadi dengan sudut 30 derajat pada sumbu X. Jadinya seperti ini. Lalu kita buat sudut 45 derajat. Sudut 45 derajat kita juga hubungkan dengan sudut 45 pada sumbu X. Sudut 60 dengan sudut 60, kemudian sudut 90 dengan sudut 90. Nah, begitu seterusnya sampai seluruh sudut. Ini sudut 135 dengan sudut 135. Sudut 270 dengan sudut 270. Sudut 330 dengan sudut 330. Kemudian terakhir sudut 360 dengan sudut 360. Nah, kalau sudah selesai juga kita hubungkan dengan kurva. Jadinya seperti ini. Nah, inilah grafik dari fungsi sinus, yaitu Y sama dengan sin X. Secara umum grafik fungsi fx sama dengan sin X adalah dia mempunyai satu bukit dan satu lembah, paling tinggi 1, kemudian paling rendah -1, kemudian satu bukit itu dari 0 sampai 180, kemudian lembah 180 sampai 360. Nah, itulah grafik fungsi sinus. Baik anak-anak sekalian, itulah tadi pemaparan bagaimana cara menggambar grafik fungsi sinus. Nah, kalau kita belum paham, silahkan diulang-ulang lagi videonya, mudah-mudahan akan lebih mudah dan bisa kita pahami. Nah, selanjutnya untuk grafik kosinus dapat juga dilaksanakan dengan cara yang sama. Dan akan menghasilkan grafik fungsi yang sedikit berbeda. Silakan dicoba dengan teman-temannya, mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.